Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rabiu, channel penyemangat yaitu peternakan bebek telur. Khususnya kita semua para pemula yang ingin mulai budidaya peternakan bebek telur. Intinya nggak bosan-bosan kita selalu sharing ataupun bertukar pikiran yaitu dalam usaha yaitu budidaya peternakan bebek telur. Jadi di sini saya akan bahas ataupun menyampaikan yaitu agar teman-teman tahu untuk cara mengatasi peternakan bebek telur kita yang sedang mogok bertelur ataupun berhenti bertelur. Jadi teman-teman nggak usah panik. Jadi adalah trik yaitu solusinya. Jadi kita langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, jadi semoga hari ini teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita syukuri. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas yaitu cara mengatasi yaitu peternakan bebek telur kita, khususnya kita semua para pemula. Jika bebek telur mogok bertelur ataupun berhenti bertelur di saat bebek itu lagi produksi, tiba-tiba lama-kelamaan telurnya turun-menurun terus. Jadi cara mengatasinya dan solusinya dan apa penyebabnya, jadi langsung saja kita simak satu persatu. Oke teman, jadi sebelum kita untuk melakukan cara mengatasinya, jadi kita harus mengetahui apa penyebabnya masalah bebek itu berhenti ataupun mogok bertelur. Jadi di sini kan ada beberapa versi kalau untuk tingkat kesetresan untuk peternakan bebek telur. Jadi ada yang stres faktor dia usianya udah tua ataupun di saat bebek telur rontok bulu sebelum waktunya. Jadi yang pertama, jika bebek itu udah tua ataupun udah mencapai dia melewati 2 periode bebek itu produksi, yang pasti memang untuk hasil telur produksinya itu udah nggak stabil ataupun nggak normal kembali. Jadi untuk mencapai dia ketingkatan ataupun prestasi persennya itu yang pasti akan turun. Jadi cara mengatasi kalau bebek telur udah tua, yang pasti kita upkirkan lah. Seperti punya saya, yaitu udah hampir mendekati 2,5 tahun, hampir udah mendekati 3 tahun lah. Jadi udah saya upkir, jadi nanti tinggal menunggu bibit bebek telur baru. Jadi bisa dipastikan jika bebek itu udah melewati masa produksi 2 periode, jadi yang untuk menuju 3 periode itu jelas nggak stabil karena bebek itu memang udah tua. Jadi yang pasti teman-teman, jika bebek telur udah tua, kita segera upkir agar kita tidak mengalami kerugian yang berkepanjangan. Jadi yang selanjutnya yaitu teman-teman, jika bebek telur teman-teman mengalami penurunan ataupun mogok bertelur, jika itu penyebabnya dia jelas rontok bulu ataupun rontok bulu sebelum waktunya, itu kan ada 2 versi. Jadi di saat kondisi teman-teman yaitu entah bebek itu kehujanan ataupun ada gangguan, yang pasti stres lah bebek telur. Jadi jika yang bebek telur itu mengalami stres dengan kebisingan ataupun areal kandang teman-teman dekat pinggir jalan, jadi usahakan teman-teman kandangnya itu kalau bisa dipagar tinggilah dengan seng ataupun apa, ataupun dipindah kandang teman-teman yaitu di tempat yang lebih nyaman lah, agar bebek itu lebih tenang untuk berproduksi. Jadi jika teman-teman punya bebek telur rontok bulu sebelum waktunya, pengaruh teman-teman memberi pakannya itu campur-campur, gak konsisten, yang pasti lakukanlah untuk manajemen pakan bebek telur itu yang konsisten. Jadi satu jenis saja. Makanya di sini saya menggunakan pakan kering ataupun pakan pabrikan. Jadi pakan itu tidak ganti-ganti sepanjang kita ternak bebek telur satu jenis terus. Jadi tidak mengakibatkan bebek telur stres, jadi produksi pun akan terus normal.
Yang jelas rontok bulu itu ada masanya yang normal, yaitu periode pertama nanti rontok bulu, nanti menuju periode kedua. Jadi jika teman-teman mengalami bebek telur sebelum waktunya, pastikan apa penyebabnya. Jika penyebabnya tadi faktor pengaruh pakan teman-teman tidak konsisten, ataupun teman-teman kurangi untuk masalah pakan, kalau bisa pakannya itu normalkan teman-teman. Jika teman-teman menggunakan pakan kering, yang pasti pakan itu full, nggak usah dijata lagi. Isi penuh wadah pakan 1 harian, makanya saya menggunakan pakan kering. Jadi walaupun kita kasih 1 hari, itu tidak akan basi. Jadi kalau kita menggunakan pakan racik ataupun campur air, yang pasti kita harus kasih jadwal 1 hari 3 kali. Tapi kan kita ribet lah. Kalau teman-teman ada waktu nggak jadi masalah, bahan bakunya ada. Jadi secara teman-teman haruslah mencari pakan itu yang betul-betul teman siap. Misalnya teman-teman ada waktu nggak jadi masalah menggunakan pakan campur, menggunakan konsentrat. Jadi jika teman-teman ada kegiatan lain, teman-teman bisa menggunakan pakan kering. Jadi berikanlah 1 hari, yaitu misalnya dia 100 ekor 15, berikan aja 20 kilo. Itu nanti gak habisnya itu. Yang pasti bebek itu tetap tercukupi lah untuk nutrisi dan proteinnya. Yang pasti bebek itu pasti tidak akan mengalami penurunan. Oke, jadi untuk masalah bebek teman-teman mengalami penurunan ataupun mau bebek telur, jika bebek telur teman-teman terserang beberapa penyakit, yang pasti teman-teman segera obati dan atasi, yaitu sakit apa bebek telur. Mungkin ada nanti obatnya, yaitu di toko peternakan di daerah teman-teman masing-masing. Jadi yang pasti atasilah terus untuk masalah bebek telur yang sedang mau bertelur, jangan berlarut-larut. Itu bisa menyebabkan kerugian kita sebagai para peternak bebek telur. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini, yang pasti jika kita ingin beternak bebek telur sukses, kita harus memperhatikan sedetail mungkin, yaitu tentang peternakan kita. Jangan kita layas, jangan kita sepilih. Jadi cukup sekian sajalah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti jika ada salah kata, jika ingin sharing, ada unek-unek, tulis di kolom komentar, insya Allah bisa kita diskusikan bersama. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat teman-teman.